Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Anak-anakku sekalian, hari ini kita insyaallah akan belajar IPS. Tapi sebelum kita mulai, Ustaz seperti biasa mengingatkan kepada kalian untuk menyiapkan ATK terlebih dahulu dan kemudian nanti murojaah Quran surah Al-Maun, dan setelah itu teman-teman bisa menyimak video pembelajaran IPS pada hari ini. Baik, anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengetahui sejarah penjajahan Belanda. Itu saja ya. Jadi tujuan pembelajarannya cuma ada satu, yaitu mengetahui bagaimana penjajahan Belanda ke Nusantara. Baik, anak-anakku sekalian, seperti kita ketahui bahwa Indonesia ini adalah negara yang kaya akan sumber daya, negara yang kaya akan gold, negara akan kaya rempah-rempah, sehingga negara lain, bangsa Eropa itu datang ke Indonesia dengan alasan untuk berdagang. Cuma karena tergiur dengan apa yang ada di Indonesia, mereka bukan hanya berniat untuk berdagang, tapi bagaimana mereka ingin menguasai negara Indonesia. Tapi ternyata alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala melalui perjuangan para ulama dan para santri yang sangat luar biasa dengan teriakan takbir itu meluluh lantahkan mereka. Jadi Indonesia ini subur tanahnya karena darahnya para ulama, para syuhada. Ya. Baik. Kita akan lanjutkan. Di dalam sejarah, kalau teman-teman lihat di buku Bu Pena C halaman 86, di situ sedikit sekali. Dan di situ tidak diajarkan, tidak diterangkan bagaimana sebenarnya negara kita merdeka ini melawan penjajahan, khususnya penjajahan bangsa Belanda, itu karena perjuangan para mukhlisin, para muhsinin, dari orang-orang, dari para alim ulama dan para santri. Karena teriakan itulah, karena takbir itulah, karena rasa ingin merdeka supaya negara ini menjadi satu, mereka rela menjadi syuhada untuk menjadikan atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan yang bebas. Setelah kalimat itu terucap oleh Bung Soekarno 17 Agustus 1945, dan itu terjadi pada bulan Ramadan atas berkat rahmat Allah. Karenanya ini bukan soal sejarah yang main-main. Karena di dalam buku sejarah SD yang Ustaz hari ini lihat, itu tidak dicantumkan bagaimana sebenarnya perjuangan para alim ulama yang sangat luar biasa. Dari 72, bayangkan, dari 70 kesultanan yang dikuasai oleh Islam, kemudian mereka merendahkan hatinya ketika terucap tadi, ya, atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Setelah 17 Agustus itu mereka merendahkan hatinya untuk menyatukan dari 70 kesultanan ini menjadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Banyak sekali. Ya. Banyak sekali kesultanan. Hari ini Ustaz akan bacakan beberapa artikel tentang Islam. Dan Ustaz juga membaca di buku sejarah. Nih, ya, teman-teman, ini bukunya. Ini Api Sejarah karya Ahmad Mansur Suryanegara. Ini luar biasa buku ini. Ustaz senang sekali. Ustaz mau target membaca buku ini dalam waktu kurun 1 bulan inilah. Ustaz lagi target. Dan ternyata banyak sekali sejarah yang dihilangkan di dalam buku-buku sejarah.
orang-orang Islam deislamisasinya itu benar-benar ya. Kalian harus paham mulai dari sekarang ya. Baik. Kalau yang ada di buku kalian dibaca saja, itu pun benar, cuma masalahnya di dalam buku ini tidak dijelaskan bagaimana. Ya. Anak-anakku sekalian, yang di dalam buku Bu Pena itu tidak dijelaskan secara rinci bagaimana terjadinya perang di di Indonesia ini ya. Baik, anak-anakku sekalian, sudah akan lanjutkan. Di dalam beberapa artikel yang Ustaz baca, kemudian di dalam beberapa sejarah yang Ustaz baca, bahwa ternyata Indonesia itu dijajah selama 350 tahun. Nah, diksi ini harus kita rubah. Bukan berarti Indonesia itu dijajah 350 tahun, kemudian Indonesia kepada para komunis, orang-orang Belanda dan lain sebagainya, kemudian Indonesia begini, takut. Tidak. Diksinya harus dirubah. Tetapi kita juga bisa selama 350 tahun itu kita berjuang. Bahasanya harus dirubah. Bukan selama 350 tahun itu dijajah, tapi selama 350 tahun kita berjuang melawan penjajahan di negara Republik Indonesia. Para orang-orang tua itu. Terus apa esensinya sebenarnya para alim ulama? Teman-teman kalau lihat sejarah, ada filmnya Sang Kiai, ada di YouTube, silakan cek film Sang Kiai, kemudian Santri. Itu sejarah melawan para penjajah itu seperti itu. Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, kemudian apalagi banyak sekali kerajaan-kerajaan yang memang itu orang-orang Islam itu menyumbangkan. Kerajaan Aceh salah satu contohnya. Ketika perang Belanda, dia sama orang-orang Aceh, sama rakyat Aceh, disebutlah kerajaan Perlak ya. Kerajaan Perlak itu adalah kerajaan Aceh Timur pada 840 atau sampai 1292 Masehi. Jadi kerajaan Perlak dengan para masyarakatnya itu berlomba-lomba mengumpulkan hartanya, kemudian dikasihkan harta itu berapa juta golden. Kalau sekarang dirupiahkan itu udah triliunan. Berapa juta golden yang mereka sumbangkan dikasihkan kepada siapa? Kepada Soekarno-Hatta, kepada Bung Karno, untuk supaya membebaskan daripada para penjahat itu. Kapal yang pertama kali dibeli itu hasil dari rakyat-rakyat Aceh. Walaupun sebenarnya sekarang kita tahu bahwa Aceh itu dikhianati. Masya Allah. Ya. Padahal dulu perjuangannya Masya Allah luar biasa. Para alim ulama. Bayangkan Indonesia ini memiliki 72 kesultanan. Jadi 72 kesultanan ini, zaman dulu kan nggak ada handphone ya, nggak ada apa namanya ya, yang bisa untuk berkomunikasi. Nah, bagaimana caranya dari 72 kesultanan itu ketika merdeka mereka menjadi satu, yaitu NKRI. Karena apa? Kuncinya ada dua. Di dalam sejarah disebutkan kuncinya cuma ada dua. Yang pertama, nilai Islam. Yang kedua adalah toleransi yang sangat besar yang ada pada diri umat. Para ulama, para
santri. Jadi rasa toleransi para ulama, rasa toleransi kemudian nilai Islam yang sangat kuat, itulah yang menyatukan 72 kesultanan itu, yang mereka merendahkan hatinya, kemudian mereka tidak merasa bahwa kesultanan saya yang paling berpengaruh dalam menegakkan NKRI ini, tidak. Mereka mundur satu langkah supaya menjadi NKRI, Negara Republik Kesatuan Republik Indonesia. Ya, anak-anakku sekalian, mulai sekarang kita harus paham tentang sejarah penjajahan di Indonesia. Bukan artinya ketika orang Indonesia itu dijajah takut sama orang-orang Belanda atau orang-orang Jepang atau orang-orang Inggris, takut, bukan, ya. Tapi selama 350 tahun itu para syuhada tanah Indonesia ini subur karena aliran darah syuhada, para syuhada, para alim ulama, para santri, sehingga negara ini menjadi menang. Makanya kenapa di dalam Undang-Undang Dasar itu disebutkan apa namanya tadi? Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan bebas. Atas berkat rahmat Allah, bukan Tuhan, Allah, gak ada lagi. La ilaha illallah. Itu luar biasanya. Nah, makanya nak, untuk di dalam buku kalian bisa dibaca saja. Ustadz hanya menjelaskan tentang bagaimana perjuangan Islam untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ini. Ya, kita hari ini nyaman, kita hari ini tidak dijajah, itu berkat mereka semua. Karenanya setiap selesai sholat berdoa ya untuk para syuhada, para aulia, para ulama, para santri yang dulu senantiasa mengorbankan hartanya, jiwanya, dirinya, rela mati supaya Indonesia ini menjadi negara yang merdeka. Ya. Salah satu kenangannya adalah Masjid Al-Istiqlal, Masjid Istiqlal Jakarta. Itu artinya Masjid Kemerdekaan. Itu masjid pertama kali yang dibangun di Indonesia. Masjid terbesar. Yes. Ada 3 sebenarnya. Ada 3 masjid yang yang disejarahkan ya. Ada 3 masjid. Ustaz lupa. Cuma yang ingat itu Ustaz Masjid Istiqlal. Istiqlal itu artinya merdeka. Ya. Itu ya teman-teman. Teman-teman kalau hanya di Ustadz sedikit saja. Tapi teman-teman harus banyak baca sejarah Islam, membaca sejarah masuknya Islam ke Indonesia, kemudian membaca sejarah tentang bagaimana ulama-ulama, bagaimana para santri memperjuangkan negara kesatuan Republik Indonesia ini supaya merdeka. Ya. Jadi yang di buku kalian hanya dibaca saja, silakan. Ya, Ustadz tidak akan menjelaskan di buku karena kalian bisa dibaca saja. Ustadz hanya menjelaskan di luar dari buku ini. Terima kasih. Itu saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.